Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibi Olivia Mawardianti dengan NIM 21030404101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai perhitungan Kamis menggunakan Euclidean. Jadi di sini terdapat 3 data, yaitu data pertama, data kedua, dan data ketiga. Untuk klasternya saya menggunakan 2 klaster. Klaster pertama mengambil baris pertama yaitu 28, 200, dan 60. Sedangkan untuk klaster kedua saya menggunakan baris ketiga yaitu 60, 80, dan 150. Lalu selanjutnya menghitung jarak Euclidean. Yang pertama itu menghitung selisih. Antara selisihnya yaitu dengan cara 28 dikurangi dengan 28. Lalu selisihnya itu dikuadratkan, setelah itu ditambah dengan 200, dikurangi dengan 200, lalu dikuadratkan, ditambah lagi dengan 60, dikurangi dengan 60, lalu hasilnya dikuadratkan. Setelah itu, setiap selisih tadi dijumlahkan hasil kuadrat tadi yang telah dikuadratkan, lalu yang terakhir di akar kuadrat dari jumlah tersebut. Maka hasilnya untuk baris pertama yaitu 0, baris kedua 60, baris ketiga 153,38, baris keempat 220,74. Klaster kedua sama dengan klaster pertama, yaitu yang pertama menghitung selisihnya itu dari 28 dikurangi 60, lalu hasilnya dikuadratkan, ditambah dengan 200 dikurangi 80, hasilnya dikuadratkan, lalu 60 dikurangi dengan 150, setelah itu hasilnya dikuadratkan, lalu hasil kuadrat tersebut dijumlah, setelah dijumlah terakhir di akar. Maka hasilnya yang baris pertama itu menghasilkan 153,38, baris kedua itu bernilai 140,36, baris ketiga itu 0, baris keempat 173. Lalu untuk pengelompokannya, untuk klaster 1 dan klaster 2, nilai yang paling kecil itu klaster 1, jadi untuk data pertama atau data baris pertama itu masuk ke dalam pengelompokan klaster 1. Untuk baris kedua yaitu 60 dan 140,36, maka lebih kecil 60, jadi untuk baris kedua masuk ke klaster 1. Selanjutnya baris ketiga itu 153,38 dan untuk klaster 2-nya 0, maka yang kecil itu 0 atau berada di klaster 2, maka pengelompokannya masuk ke dalam klaster 2. Selanjutnya baris terakhir ini untuk klaster 1 bernilai 220,74, untuk klaster 2-nya 173, maka lebih kecil untuk nilai klaster 2, maka pengelompokannya masuk ke dalam klaster 2. Setelah itu untuk new centroidnya, karena klaster 1-nya terdapat 2 baris, klaster 2 juga 2 baris, maka untuk new centroidnya di sini diambil dari data pertama, yaitu data pertama, baris pertama dan baris kedua, yaitu 28, ditambah 40 dibagi 2 dengan jumlah datanya, yaitu ada 2 klaster. Klaster 1 itu ada 2 data, 2 baris ini. Lalu selanjutnya untuk data kedua sama, yaitu diambil dari baris pertama dan kedua, yaitu 200 ditambah 150 dibagi 2, untuk hasilnya 175. Lalu data ketiga juga sama, diambil dari baris pertama 60 ditambah dengan 30, hasilnya 45. Lalu untuk klaster kedua, yaitu baris ketiga dan keempat dijumlahkan lalu dibagi 2, yaitu 60 ditambah 213 dibagi 2, hasilnya 136.
Berikutnya 80 ditambah 80, hasilnya 80. Selanjutnya 150 ditambah 70, hasilnya dibagi 2, hasilnya 110. Lalu kita melakukan perhitungan lagi menggunakan cara Euclidean seperti tadi, yaitu menentukan selisih 28 dikurangi 34, lalu hasilnya dipangkatkan, ditambah dengan 200 dikurangi 175, lalu dipangkatkan, ditambah dengan 60, dikurangi dengan 45, lalu dipangkatkan. Setelah itu, hasil perpangkatan tadi dijumlah. Setelah dijumlah, maka dikuadratkan hasilnya, yaitu untuk baris pertama 29,77, baris kedua sama 29,77, baris ketiga 143,97, baris keempat 204,18. Lalu sama untuk klaster kedua juga sama perhitungannya, yaitu 200 atau data pertama baris pertama dikurangi dengan klaster data pertama, yaitu 28 dikurangi dengan 136,5. Setelah itu hasilnya dipangkatkan, ditambah dengan 200 dikurangi dengan 80, hasilnya juga dipangkatkan, ditambah dengan 60 dikurangi dengan 110. Setelah itu hasilnya dipangkatkan. Setelah dijumlah semuanya, lalu terakhir itu di akar. Untuk klaster 2, baris pertama menghasilkan nilai sebesar 169,33, baris kedua 143,57, baris ketiga 86,33, dan baris keempat 86,33. Lalu kita lakukan pengelompokan lagi untuk melihat apakah pengelompokannya masih sama atau tidak. Untuk klaster 1 baris pertama itu bernilai 29,77, sedangkan klaster kedua itu 169,33, jadi lebih kecil klaster pertama, maka baris itu masuk ke dalam pengelompokan klaster pertama. Lalu untuk kedua, 29,7 klaster baris kedua, klaster 1 bernilai 29,77, untuk klaster keduanya bernilai 143,57. Maka lebih kecil klaster 1 nilainya, maka pengelompokannya masuk ke dalam klaster 1. Selanjutnya baris ketiga, klaster 1 bernilai 143,97, sedangkan klaster 2 bernilai 86,33. Lebih kecil nilai yang lebih kecil berada di klaster 2, maka pengelompokannya masuk ke klaster 2. Lalu selanjutnya baris keempat, klaster 1 bernilai 204,18, sedangkan klaster 2 bernilai 86,33. Maka klaster 2 nilainya lebih kecil dari klaster pertama, sehingga klaster pengelompokannya masuk ke dalam baris keempat, pengelompokannya masuk ke dalam klaster 2. Karena konfigurasi klaster telah tercapai, maka iterasi dihentikan pada iterasi kedua dengan klaster akhir, yaitu klaster pertama 34, 175, 45, klaster kedua 136,5, 80, dan 110. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila masih kurang jelas dan banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.